Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sahid dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Septiana, Mbak Yuhan Rizka, Mbak Vira, Talita, Tiara, Victor, Yopi, Yuslim, dan Taufik. Dalam presentasi kali ini, kami mengangkat ruang guru sebagai bahan pembahasan. Selanjutnya, di sini ada beberapa konten yang kami bahas, yaitu company profile, consumer profile, competitors profile, strength and weakness, dan yang terakhir yaitu recommendation. Masuk ke company profile, dilansir dari website resminya, PT Ruang Raya Indonesia atau yang kita kenal Ruang Guru merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan non-formal berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, serta telah memperoleh izin pendirian satuan pendidikan non-formal dan izin pelatihan lembaga kursus pelatihan. Mengenai sejarah singkatnya, Ruang Guru ini didirikan oleh dua millennials Indonesia, yaitu Bill Fadivara yang merupakan lulusan dari Harvard University dan Stanford University, dan Iman Usman lulusan dari Columbia University. Berdirinya startup ini dilatar belakangi permasalahan yang dihadapi sendiri oleh keduanya, yaitu mengenai sulitnya mendapatkan guru privat melalui internet. Yang kemudian pada tahun 2014, Ruang Guru ini tercipta dan hadir pertama kali di dalam marketplace untuk kategori pencarian guru privat. Tahun 2016-nya, Ruang Guru kemudian mengembangkan mobile on demand untuk pembelajaran jarak jauh dan akses bagi orang tua untuk memonitor pembelajaran anaknya. Akhirnya melalui perjalanan panjang, Ruang Guru menjadi startup digital di bidang pendidikan terbesar di Indonesia saat ini. Next, di sini hingga saat ini terdapat 300.000 guru yang telah tergabung di Ruang Guru dengan pengguna yang mencapai 15 juta. Ruang Guru juga menawarkan lebih dari 100 bidang pelajaran dan telah bermitra dengan 32 pemerintah provinsi serta 326 pemerintah kota dan kabupaten. Selanjutnya, nah ini seperti yang teman-teman telah ketahui, Ruang Guru memiliki inovasi baru, yaitu ada Skill Academy dan Brain Academy. Skill Academy ini ditujukan untuk mahasiswa, profesional, dan masyarakat umum untuk meningkatkan technical maupun soft skill. Dengan Brain Academy ini, Ruang Guru memiliki ruang kelas secara tatap muka seperti pada bimbel-bimbel biasanya dan memadukan dengan online kelas. Namun pada presentasi kali ini fokus kami adalah pada Ruang Guru itu sendiri sebagai bimbel. Nah, selanjutnya siapa sih yang menjadi target pasar dari Ruang Guru? Kembali lagi bahwa Ruang Guru merupakan platform untuk mempertemukan guru privat dan murid. Startup ini menargetkan para pengajar baik akademik maupun non-akademik, yaitu pengajar dengan mobilitas tinggi dan senang mengajar tatap muka, pengajar yang senang mengajar melalui handphone Android, dan pengajar yang senang mengajar melalui handphone atau laptop. Dan tentunya mereka ini adalah pengajar berkompeten yang harus melalui seleksi dari Ruang Guru. Selanjutnya, target Ruang Guru yang lain yaitu tentunya adalah pelajar, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Kemudian ada siswa yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, contohnya ujian SBMPTN, dan orang tua juga. Karena di dalam website Ruang Guru ini, kita dapat menemukan materi-materi mengenai parenting. Nah, karena produk-produk Ruang Guru sendiri itu sebagian besar ditawarkan melalui platform online, maka mayoritas target market Ruang Guru tersebut adalah pengguna smartphone dan internet. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Victor. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai value proposition dari Ruang Guru. Yang pertama adalah pengajar yang kredibel dan interaktif. Hal ini dibuktikan dengan memiliki pengajar yang bersertifikat dan sudah berpengalaman cukup banyak. Bahkan siswa dapat mengakses track record dari pengajar tersebut pada aplikasi Ruang Guru. Nanti pada Ruang Guru tersebut ada semua sertifikat yang pernah diraih ataupun pengalaman-pengalaman yang telah dijalankan oleh si pengajar ini. Yang kedua adalah harga yang terjangkau. Pada aplikasi Ruang Guru, semua materi ataupun produk yang dijual memiliki prices yang bersahabat. Hal ini karena prices mereka berkisaran dari 1,2 hingga 1,7 juta untuk setiap produk yang sudah memiliki bundle. Untuk paketan materinya juga memiliki durasi yang panjang, karena penggunaannya itu bisa 1 hingga 2 tahun dan memiliki jenjang pendidikan yang cukup luas. Misalkan produk bundle dari kelas 1 sampai 3, lalu 4 sampai 6, lalu juga ada paket untuk SBMPTN dan STAN. Selain itu, materinya juga lengkap dan variatif, di mana materinya ada materi kurikulum KTSP, Kurtilas revisi, bahkan untuk 2 jurusan yaitu IPA dan IPS.
mencakup berbagai jenjang pendidikan seperti yang saya sebutkan tadi, dan bentuknya pun beragam. Ada materi video, latihan soal, tutor-tutor, tryout, dan lain-lain. Ruang guru sendiri fleksibel dan kaya fitur. Mengapa? Karena adanya kemudahan akses di mana ruang guru dapat dibuka di berbagai device, misalnya di komputer atau di HP juga, karena sudah tersedia di App Store. Lalu, fitur yang ada pada ruang guru juga memudahkan siswanya untuk belajar, di mana ada interaktif online class, direct chat, dan blog edukasi. Sehingga ketakutan dalam belajar daring akan kurangnya pemahaman bisa diatasi, karena siswa bisa langsung berinteraksi dengan pengajar. Nah, semua value proposition tadi dilandaskan oleh stabilitas dan integrasi sistem. Mengapa? Karena yang pertama adalah Google Cloud Platform, di mana Google Cloud Platform ini membantu ruang guru dalam mengakses data serta pelaksanaan kegiatan, sehingga operasionalnya pun lebih baik. Bahkan sampai ekstensinya ruang guru dapat menampung trafik yang cukup tinggi pada website dan aplikasinya. Contohnya adalah di mana ruang guru dapat menjalankan tryout online tanpa adanya gangguan sama sekali dan tryout bisa berjalan dengan lancar. Lalu berikutnya adalah Google Application Engine sebagai basis lingkungan dari infrastruktur ruang guru itu sendiri. Sehingga adanya lingkungan terpadu ini mengintegrasi semua sistem yang ada dan bisa memudahkan akses sistem. Salah satunya adalah dengan melakukan scaling atau menambah atau mengurangi sumber daya komputasi atau coding, sehingga bisa menyesuaikan dengan permintaan dan mengantisipasi pertumbuhan dari ruang guru itu sendiri bisa langsung diterapkan di sistem yang sudah terpadu tadi. Yang berikutnya adalah Google Cloud Data Flow untuk mengolah big data. Ini juga ini adalah salah satu core dari ruang guru, yaitu big data untuk mengetahui permintaan, mengetahui performa mereka, bahkan sampai ekstensinya bisa melakukan laporan bagi stakeholder dan mitra terkait ruang guru itu sendiri. Nah, untuk produk ruang guru sendiri secara garis besar adalah berupa materi pelajaran yang dilengkapi dengan video soal latihan serta tryout ujian bagi yang pendidikan SD hingga SMA. Oke, sekarang masuk ke bagian marketing mix. Kami menggunakan 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Di mana produk dari ruang guru ada ruang belajar, yaitu platform bagi para siswa, mereka dapat belajar melalui video dan latihan soal. Kemudian ada ruang belajar plus, yaitu versi premium dari ruang belajar, di mana selain melalui video dan latihan soal, di platform ini siswa dapat belajar secara interaktif melalui live streaming serta tutor yang standby, dan ada fitur-fitur menarik lainnya. Kemudian ada produk lainnya yaitu ruang les, yaitu platform untuk para siswa dapat belajar privat dengan guru terbaik pilihan dari ruang guru. Kemudian ada Brain Academy, yaitu kombinasi platform yang mengkombinasikan bimbel online dan offline dengan guru terbaik dari ruang guru. Kemudian ada produk ruang les online, yaitu platform yang memungkinkan siswa untuk konsultasi soal-soal sulit di sekolahnya dengan tutor dari ruang guru. Kemudian ada platform ruang uji, yaitu yang memungkinkan siswa untuk melakukan tryout secara online dan mengetahui hasilnya saat itu juga. Kemudian ada ruang baca, yaitu platform yang menyediakan materi pelajaran beserta tips-tips belajarnya bagi para siswa. Kemudian yang terakhir ada produknya, yaitu Skill Academy, yaitu platform pelatihan online yang tujuannya untuk meningkatkan technical dan soft skill penggunanya. Kemudian masuk ke price, yaitu ruang guru di sini menggunakan strategi product bundling price, di mana produk yang dijual dari ruang guru itu dijual dalam bentuk paket dengan jangka waktu yang bervariasi, dan tentunya harga tiap jangka waktu setelah paketnya itu berbeda-beda. Selain itu, ruang guru juga sering memberikan diskon bagi paket-paketnya tersebut di saat-saat tertentu. Kemudian dari segi place, ruang guru itu menggunakan platform website dan aplikasi di smartphone untuk menjangkau konsumennya. Kemudian masuk ke promotion, ruang guru itu memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, serta YouTube untuk mempromosikan layanannya. Nah, tapi kita juga bisa lihat ruang guru beberapa kali beriklan secara besar-besaran di TV nasional dengan membuat berbagai acara. Kemudian masuk ke people, di sini ruang guru itu berusaha untuk fokus kepada peningkatan kualitas guru di Indonesia. Caranya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan di ruang guru, memberikan latihan dari ruang guru, serta memberikan tambahan penghasilan bagi guru-guru di Indonesia. Kemudian masuk ke bagian proses, konsumen untuk dapat layanan dari ruang guru, konsumen itu pertama harus mendaftar terlebih dahulu, bisa melalui website atau melalui apps-nya.
Kemudian setelah mendaftar, konsumen itu diharuskan untuk memesan atau membeli kelas di Ruang Guru sesuai jenis paket yang dibutuhkan dan juga sesuai jenis produk yang dibutuhkan. Nah, setelah mengetahui produk dan paket yang akan dipilih, konsumen harus melakukan pembayaran dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia seperti transfer bank, pembayaran melalui kartu kredit atau debit, melalui GoPay atau OVO, melalui minimarket, hingga cicilan-cicilan melalui Kredivo atau Aku Laku. Kemudian yang terakhir, physical evidence Ruang Guru itu dapat dilihat dari website serta apps-nya yang responsif dan user-friendly. Kemudian masuk ke bagian web metric performance. Di sini diambil dari SimilarWeb, website ruangguru.com itu menempati peringkat 6.747 dunia. Sedangkan di Indonesia, ruangguru.com itu menempati peringkat 108. Dan jika dilihat di kategori Science and Education, ruangguru.com itu menempati peringkat 216 dunia. Selanjutnya, kita akan membahas customer value dari Ruang Guru. Pertama, terdapat beragam fitur dan pilihan paket yang bisa dinikmati. Ruang Guru memiliki berbagai program seperti Ruang Belajar Plus, Ruang Les online, Ruang Uji, dan Ruang Baca. Selain itu, Ruang Guru juga memiliki fitur bank soal, tanya jawab, dan robo guru. Keseluruhan fitur tersebut dapat dinikmati secara gratis terlebih dahulu pada konten dengan label berwarna merah bertuliskan free. Apabila tertarik, konsumen dapat memilih paket untuk berlangganan mulai dari 1 bulan sampai 2 tahun. Kedua, topik dan materi yang diberikan akan dirinci menjadi beberapa subtopik dalam bentuk video interaktif selama 8-15 menit. Penjelasan dari video juga dibuat semenarik mungkin sehingga konsumen lebih mudah memahami isi materi. Video tersebut juga dapat diunduh sehingga konsumen dapat melihat kembali video tersebut dimanapun dan kapanpun. Ketiga, terdapat misi berupa latihan soal dan rangkuman yang didesain dengan menarik agar konsumen semakin memahami materi yang diajarkan. Keempat, Ruang Guru telah memiliki beragam metode pembayaran, mulai dari transfer bank hingga kantor pos. Selain itu, Ruang Guru juga memberikan banyak promo yang dapat disaring berdasarkan fitur layanan dan metode pembayaran yang digunakan. Dalam memudahkan konsumennya, Ruang Guru juga menyediakan program cicilan yang beragam, mulai dari 2 kali sampai 12 kali, yang dapat dicicil melalui kartu kredit maupun kredit online. Kelima, tampilan desktop maupun aplikasi Ruang Guru menarik dan mudah untuk digunakan. Ketika awal mencoba aplikasi Ruang Guru, kita harus memilih tingkat pendidikan dan kurikulum yang sesuai. Setelah itu, tampilan pada aplikasi akan langsung menyesuaikan kebutuhan kita sesuai tingkat pendidikan dan kurikulum yang sudah dipilih tadi. Selain itu, tampilan Ruang Guru baik di desktop maupun di aplikasi memiliki desain yang menarik sehingga konsumen tidak akan merasa bosan. Lalu yang keenam, Ruang Guru menambahkan fitur baru yaitu perkembangan belajar dan daily challenge yang juga dapat memotivasi konsumennya dalam belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai consumer buying behavior pada layanan Ruang Guru, di mana konsumen akan melewati 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu need recognition, yaitu tahap di mana konsumen mengidentifikasi masalah yang dihadapi atau kebutuhannya. Konsumen dapat mengidentifikasi masalah atau kebutuhannya melalui stimulus internal dan eksternal. Melalui stimulus internal, seorang konsumen menyadari dirinya membutuhkan pembelajaran tambahan. Sedangkan melalui stimulus eksternal yang dapat mempengaruhi konsumen yaitu promosi perusahaan melalui iklan televisi, sosial media, atau salesperson. Selain itu, rekomendasi dari kerabat konsumen juga dapat mempengaruhi. Tahap yang kedua yaitu tahap pencarian informasi mengenai layanan. Pencarian informasi dapat dilakukan melalui sumber informasi dari internal pemasar layanan dan eksternal perusahaan. Sumber informasi dari perusahaan dapat melalui salesperson, informasi produk knowledge dari website atau aplikasi, atau endorsement influencer di sosial media. Sumber informasi dari luar perusahaan bisa didapatkan melalui getok tular kerabat konsumen yang sudah menggunakan layanan atau getok tular pada forum-forum daring. Tahap yang ketiga yaitu evaluating alternatif. Pada fase ini, konsumen mengevaluasi berbagai benefit yang didapatkan dari layanan dan brand yang tersedia. Evaluasi dapat dilakukan dengan mencoba konten gratis yang tersedia, melihat review independen konsumen di sosial media, berbagai publikasi, dan rating produk. Tahap yang keempat adalah purchase decision.
Pada tahap ini, konsumen memutuskan untuk berlangganan ruang guru. Konsumen dapat berlangganan melalui salesperson dengan telesales atau melalui aplikasi dan website. Kemudian, tahap yang terakhir yaitu evaluasi konsumen setelah pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan merasa puas atau tidak puas. Jika konsumen puas, konsumen akan memberikan ketok tular positif baik secara langsung dengan merekomendasikan kepada kerabatnya ataupun secara daring dengan memberikan review positif. Selain itu, jika konsumen puas, konsumen mungkin akan melakukan pembelian ulang. Sebaliknya, jika konsumen tidak puas, konsumen akan memberikan ketok tular negatif baik dengan memberikan komentar negatif mengenai produk maupun memberikan review negatif pada komunitas daring. Pada situasi ini, konsumen cenderung tidak akan melakukan pembelian ulang. Lalu, di bagian ketiga ada competitors profile. Adapun dua kompetitor besar dari ruang guru di Indonesia sendiri yaitu terdiri dari Kuiper dan juga Zenius. Yang pertama Kuiper. Kuiper merupakan perusahaan teknologi pendidikan yakni bimbel online yang menyediakan layanan e-learning, pembinaan, bimbingan, dan penilaian yang melayani 4 negara yakni Jepang, Indonesia, Filipina, dan juga Meksiko. Kuiper sendiri didirikan pada tahun 2010 oleh seorang pengusaha Jepang, Masayuki Watanabe, dan didirikan 10 tahun yang lalu di London dengan partnernya yakni Fumihiro Yamaguchi yang berperan sebagai CEO. Untuk headquarter dari Kuiper ini sendiri yaitu berada di WeWork South Bank Central London, United Kingdom, dan melayani 4 negara yakni Jepang, Indonesia, Filipina, dan juga Meksiko. Platform atau Kuiper ini terdiri dari portal untuk guru, siswa, dan orang tua yang memberikan masing-masing pihak tingkat akses yang berbeda. Dan layanan utama perusahaan ini adalah sistem manajemen pembelajaran online atau online learning management system yang digunakan dengan berbagai cara di setiap negara tempat Kuiper beroperasi. LMS atau Online Learning Management System berisikan konten yang dikembangkan secara lokal dan dilengkapi dengan layanan tambahan untuk guru, siswa, administrator sekolah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya di setiap negara di mana Kuiper beroperasi. Untuk di Indonesia sendiri, Kuiper memiliki misi yakni memberikan pendidikan terbaik hingga ke daerah terpencil, sehingga sejak tahun 2015, Kuiper telah menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Indonesia, yakni dengan turut menyediakan, memperbaiki, dan mendistribusikan pendidikan berkualitas untuk guru dan siswa. Dapat kita lihat, Kuiper dapat diunduh melalui Play Store untuk smartphone, dan juga bisa membuka platform websitenya langsung di www.kuiper.com. Adapun ragam layanan Kuiper di Indonesia sendiri terdiri dari 4 layanan. Layanan yang pertama yaitu Kuiper School. Kuiper School merupakan sistem manajemen belajar untuk guru dan siswa, yakni untuk siswa SMP dan juga SMA. Selain Kuiper School untuk tingkat SMP dan SMA, yang kedua adanya Kuiper Video. Kuiper Video merupakan e-learning berbasis video online untuk belajar mandiri dan juga diperuntukkan oleh SMP dan juga SMA yakni dari kelas 9 hingga kelas 12. Selanjutnya ada Kuiper Video Masterclass. Ini merupakan layanan premium dari Kuiper Video dengan 2 fitur interaktif, ada tanya tutor dan juga bimbingan online, diperuntukkan untuk SMA kelas 10 hingga 12. Dan yang terakhir, adanya Kuiper Campus, merupakan portal informasi kampus terlengkap dan berkualitas dari Kuiper, diperuntukkan oleh tingkatan SMA dan sederajat. Untuk global rank dari Kuiper sendiri ini, Kuiper berada pada urutan 5.430, sedangkan untuk country rank atau di Indonesia sendiri berada di urutan 122, dan untuk kategori rank sebagai kategori Science and Education berada pada tingkat 174. Sedangkan untuk traffic overview hingga Maret 2020, total visit dari Kuiper ini sendiri mencapai 6,06 juta. Masuk ke competitors profile berikutnya adalah Zenius Education. Zenius Education adalah aplikasi yang menyediakan layanan akses pendidikan dalam format video berbahasa Indonesia yang disajikan baik secara online melalui website maupun secara offline dengan media CD dan DVD.
Genius memiliki misi utama menumbuhkan rasa penasaran dan cinta akan proses belajar di dalam diri semua orang dimanapun dia berada. Maka segala bentuk proses belajar dapat dilakukan dengan penuh semangat dan penuh rasa kemerdekaan. Genius menyediakan 80.000 lebih video belajar dan ratusan ribu butir soal latihan. Genius menghadirkan aplikasi dengan video pembelajaran berkualitas yang bisa diakses bebas biaya. Sejak 2004, Genius telah menjadi andalan bagi banyak murid-murid di Indonesia untuk membantu mereka dalam belajar. Tak hanya itu, Genius juga telah terbukti berhasil mengantarkan banyak murid-murid dalam memasuki kampus impian. Genius App hadirkan berbagai fitur yang dapat menunjang proses belajar siswa dan mahasiswa. 80.000 lebih video materi pelajaran yang disajikan oleh tutor-tutor lulusan universitas ternama dari dalam dan luar negeri. Dan juga ratusan ribu soal beserta video pembahasan yang bisa diunduh dengan bebas sebagai penunjang belajar. Materi pelajaran juga sangat lengkap, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan SMK, yang bisa diakses kapan saja. Genius berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang cerdas dan cerah melalui pendidikan yang berkualitas. Genius App menghadirkan aplikasi yang bisa menjadi ruang bagi guru dan bagi murid untuk menunjang aktivitas belajar serta mengajar. Masuk ke traffic overview. Genius App peringkat global berada di angka 15.094. Di peringkat negara, Indonesia berada di peringkat 272. Dengan di peringkat kategori, yaitu kategori pendidikan, berada di angka 531. Total kunjungan yaitu 3,90 juta kunjungan dan rata-rata kunjungan durasi 4 menit 21 detik. Sedangkan traffic overview menurut negara itu di Indonesia sebesar 99,10%, di Amerika Serikat 0,3%, Singapura 0,23%, Malaysia 0,15%, Australia 0,03%. Baiklah, sekarang kita akan membahas strength dan weakness dari ruang guru, Kuiper, dan Zenius. Pertama, kita akan bahas ruang guru dan Kuiper. Kita mulai dari kekuatan ruang guru. Yang pertama, ruang guru memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan Kuiper. Contohnya seperti fitur grup belajar online yang memungkinkan penggunanya untuk masuk ke dalam suatu grup yang beranggotakan siswa-siswa dari berbagai macam daerah di Indonesia. Contoh lainnya adalah fitur live teaching di mana guru bisa melakukan live streaming seperti di IG dan siswa bisa berinteraksi lewat fitur komentar. Kedua, ruang guru memiliki jenjang lebih luas dari SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Ketiga, dibandingkan Kuiper, ruang guru mempunyai paket yang relatif lebih murah. Keempat, ruang guru juga mempunyai paket yang lebih variatif, mulai dari paket 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, sampai 2 tahun. Juga terdapat paket khusus yaitu paket bagi pengguna yang ingin mengikuti tes STAN. Kelima, aplikasi ruang guru sudah terdapat di berbagai platform seperti Android, iOS, bahkan Windows. Keenam, soal-soal di ruang guru bisa di-download. Selanjutnya, kita beranjak ke kelemahan ruang guru. Yang pertama, tampilan lebih kompleks. Ini dikarenakan fitur yang terdapat di ruang guru lebih banyak. Yang kedua, akses paket data terbatas, di mana ketika kita berlangganan, kita tidak bisa menikmati semua fitur yang ada di ruang guru. Ada beberapa fitur yang harus kita beli kembali untuk menggunakannya. Ketiga, dilihat dari review Google Play, ruang guru sering mengalami masalah pada pemutaran video yang lemot, force close, dan spam email yang meresahkan pengguna. Sekarang kita akan bahas kekuatan Kuiper. Yang pertama, tampilan aplikasi lebih minimalis karena pemilihan palet warna yang pas dan fitur yang tidak sebanyak ruang guru. Kedua, Kuiper lebih fokus pada materi SMA dan persiapan masuk PTN. Ketiga, akses dari paket lebih luas, artinya ketika sudah berlangganan, kita bisa menggunakan fitur yang ada secara luasa. Keempat, terdapat fitur super teacher, yaitu pengajar yang memiliki background artis atau influencer seperti Tasya Kamila dan Erwin Gutawa. Kelima, terdapat fitur Kuiper School yang berfungsi seperti Google Classroom, di mana guru di sekolah bisa memberikan latihan atau ujian dan siswa bisa mensubmit jawabannya lewat fitur ini.
Untuk kelemahan Kuiper sendiri, yang pertama pilihan paket terbatas, di mana hanya ada pilihan paket reguler dan masterclass dengan pilihan waktu 6 bulan dan 1 tahun. Kedua, Kuiper sendiri tidak menyediakan layanan untuk jenjang SD, hanya SMP dan SMA. Ketiga, aplikasi Kuiper ini hanya terdapat di Android, belum terdapat di iOS dan Windows. Keempat, tidak seperti Ruang Guru, soal di Kuiper tidak bisa di-download. Kelima, berdasarkan review, aplikasi Kuiper ini sering terjadi susah login. Dan ketika sudah login, sering terjadi salah jenjang. Misalnya, harusnya berlangganan untuk kelas 9, malah dapat materi kelas 10. Keenam, sering terjadi tagihan di tengah waktu pemakaian, padahal masa berlangganan belum berakhir. Sekarang kita akan membandingkan Ruang Guru dan Zenius. Pertama, kekuatan Ruang Guru. Pertama, mata pelajaran lebih lengkap seperti untuk jenjang SD, bahkan ada untuk SMK. Kedua, video pembelajaran disertai animasi, di mana pengajar terlihat dalam video dan konsep-konsep divisualisasikan dengan animasi yang menarik. Ketiga, fitur lebih lengkap seperti yang dijelaskan sebelumnya. Keempat, terdapat banyak promo. Kelima, pembayaran di Ruang Guru bisa dicicil, tidak seperti di Zenius dan Kuiper. Keenam, aplikasi terdapat di berbagai platform seperti Android, iOS, dan Windows. Lalu kita beranjak ke kelemahan dari Ruang Guru. Pertama, dibandingkan dengan Zenius, harga paket di Ruang Guru relatif lebih mahal. Kedua, tampilannya lebih kompleks, dikarenakan fitur yang terdapat di Ruang Guru lebih banyak. Poin ketiga sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kekuatan dari Zenius dibandingkan Ruang Guru. Pertama, harga relatif lebih murah dibandingkan dengan Zenius. Kedua, video pembelajaran menggunakan metode papan digital, di mana pengajar tidak terlihat dalam video, hanya terlihat coret-coretan saja. Kami memasukkan poin ini ke dalam kekuatan dari Zenius karena preferensi orang terhadap video pembelajaran berbeda-beda. Ketiga, tampilan lebih minimalis dengan didominasi warna putih, hitam, dan kuning. Selain itu, fitur yang tidak sebanyak Ruang Guru juga menyebabkan tampilannya lebih minimalis. Keempat, tidak seperti Kuiper dan Ruang Guru, bahasa yang digunakan di Zenius lebih santai. Contohnya seperti penggunaan bahasa lo gue, di mana dalam suatu review di YouTube menyatakan bahwa bahasa yang digunakan ini membuat penggunanya merasa sedang diajari teman sendiri. Lalu kita beranjak ke kelemahan dari Zenius. Yang pertama, di Zenius mata pelajaran belum lengkap untuk jenjang tertentu, contohnya seperti jenjang SD. Kedua, tidak adanya fitur kuis dan rangkuman materi seperti di Ruang Guru. Ketiga, seperti Kuiper, aplikasi Zenius hanya terdapat di platform Android, belum ada di iOS dan Windows. Selanjutnya, kami akan memberikan rekomendasi untuk Ruang Guru. Rekomendasi yang pertama adalah untuk memperbaiki masalah pada video pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan banyaknya review di Play Store mengenai video di Ruang Guru yang terlalu lama loading, tidak dapat dibuka walaupun internet stabil, dan tidak bisa menggunakan fitur download video. Untuk itu, Ruang Guru perlu memperbaiki masalah tersebut karena kegiatan utama Ruang Guru terletak di video pembelajaran tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan performa aplikasi karena sering terjadi bug atau error ketika pengguna menggunakan aplikasi, seperti sering not responding atau aplikasi tertutup secara paksa. Selanjutnya, karena beberapa pengguna yang menuliskan review di Play Store menyebutkan sering terganggu dengan notifikasi email atau WhatsApp dari Ruang Guru, maka sebaiknya Ruang Guru menyediakan pilihan unsubscribe pada email dan menyediakan pilihan notifikasi apa saja yang diinginkan pengguna untuk tersambung pada email atau WhatsApp mereka. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.